Yeah, Hai Pak. can you hear me? Ya, bisa dengar. Cukup Jadi Kak, jelas, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi. Mm-mm. Teman-teman yang sudah hadir, apakah suara Pak Ruru bisa halo terdengar lebih jelas? Bisa terdengar kabar? jelas? Mbak Ardi mungkin? Hai Nina, Nin. Ya, oke. Kita 1 menit lagi akan mulai. Kita tes-tes dulu. 5 o'clock. 5 o'clock. My computer already told me it's 5 o'clock. So, oke. Um, ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah join di um, IG live-nya EYR Center for Legal Studies. Selamat sore rekan-rekan semua. Saya Hiang Wiharja, represent EYR Center for Legal Studies, akan memandu dialog 15 menit. 15 menit, 15 minutes slow literacy, atau kita sebut juga sahabat melek hukum dalam 15 menit. Kali ini dialognya kita akan mengulik pengetahuan tentang hukum dan ekonomi. Ada orang bijak yang mengatakan katanya hukum dan ekonomi itu bagaikan satu koin dengan dua wajah, dua muka, jadi nggak terpisahkan. Particularly sore hari ini kita akan bicara tentang investasi. Resource person kita sudah hadir di sini. Selamat Thank you, sore. Pak Ruru. Selamat Ya, sore. terima Sehat ya Pak, kasih. selalu semangat. Iya. Saya info sedikit tentang portofolio beliau. Beliau di EYR Center for Legal Studies ini Chairman of Advisors, jadi pembina kami di sini. Tapi kita nggak habis-habisnya berdialog sama beliau karena pengalamannya yang begitu banyak, gitu ya, baik sebagai birokrat maupun sebagai praktisi. Kalau bicara investasi, beberapa dari pengalaman beliau ini sebelumnya formerly sebagai ketua Bapepam, pernah juga di komisaris utama Bursa Efek Indonesia, pernah di komisaris utama Manulife Asset Management. Beliau juga salah satu tim perumus Undang-Undang Pasar Modal. Di bidang pendidikan, Pak Ruru juga sebagai ketua Dewan Pengawas di PPM Business School, gitu ya. Saat ini masih menjabat rektor di Podomoro University dan beberapa posisi komisaris dan direktur utama di korporasi. So, oke, saya dapat ini informasi tertulis dari produser. Pelan-pelan Mbak ngomongnya. Oh ya, oke. So Pak, sebelum saya menghabiskan 15 menit untuk opening, yuk kita ngobrol. Rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, boleh langsung tulis di kolom ya, di kolom komentar. Nanti ada rekan kami yang akan mencatat. Kalau sempat kita jawab di sini, kalau tidak nanti kita akan reply kepada teman-teman sekalian. Nah, Pak Ruru, kami yang muda-muda ini agak resah belakangan ini membaca berita, membaca sosial media gitu ya, tentang rumor resesi ekonomi yang akan terjadi di waktu dekat gitu, di waktu mendatang. Bahkan mungkin ada yang bilang tahun ini, tahun 2023. Nah, kita pikir apa ya kira-kira amunisi yang bisa kita pegang atau bisa kita siapkan untuk menghadapi itu. Jadi kita pilih ini dari kita mau dengar dari pengalaman Bapak dalam hal investasi untuk bisa menghadapi atau mengantisipasi hal itu. Kenapa? Karena kami paham bahwa Pak Ruru sebelumnya, di masa sebelumnya, masa tugas sebelumnya, sempat terlibat dalam penanggulangan krisis moneter di negara ini, gitu ya Pak ya. Ceritain dong Pak, terus kasih kita bekal untuk supaya kita berani dan bisa jadi smart investor, terutama untuk yang Ya, pemula nih. Boleh terima Pak kasih Mbak Hiang. disampaikan? Kalau dibilang saya ikut menangani krisis, mungkin tidak menangani dalam pengertian apa, tapi saya hanya bagian kecil pada waktu krisis tahun 98 itu terjadi. Di tahun 98 terjadi krisis dan saya waktu itu masih di pemerintah.
Jadi ya saya menjadi bagian dari pemerintah pada waktu itu dalam rangka menanggulangi krisis. Nah, mengenai investasi, tentunya pertama kali kalau kita berbicara investasi, apabila kita mempunyai suatu kekayaan atau penghasilan, dan sebagian dari penghasilan itu kita sisihkan untuk diinvestasikan. Nah, investasi itu ada bermacam ragam, tinggal kita memilih apakah yang stabil, yang kita merasa aman, atau yang mau cari returnnya yang tinggi. Buat pemula saya sarankan untuk kita mulai dengan yang stabil. Dan itu biasanya adalah dalam bentuk yang dikenal dengan instrumen-instrumen seperti surat berharga yang diterbitkan negara, seperti SUN, SBR, atau di mana tingkat suku bunganya relatif lebih tinggi daripada deposito, dan itu di keamanannya terjamin karena dia adalah instrumen yang diterbitkan oleh negara, sehingga negara menjamin bahwa itu tidak akan ada default. Jadi dari sisi keamanan itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau mungkin ada waktu untuk dan kemauan untuk menginput dan kelebihan dan kemampuan maksud saya untuk investasi, mungkin masuk ke reksadana. Reksadana yang oleh manajer investasi, ada reksadana yang sifatnya fixed income juga. Dan oleh karena itu bagian dalam rangka investasi yang kalau kita mau ingin stabil. Tapi kalau mau yang ada kalanya ada return yang bagus, itu bisa masuk ke equity atau saham. Dan itu tentunya kita harus mengikuti secara rutin perkembangan dari saham tersebut yang diterbitkan oleh emitennya, sehingga dengan demikian kita bisa tahu progres atau apa-apa yang kira-kira akan terjadi dalam kaitannya dengan kinerja dari perusahaan tersebut yang bisa berdampak pada harga saham. Jadi ada hal-hal seperti itu barangkali yang perlu dilihat. Ada juga yang bisa dilakukan adalah kalau ada duit, beli properti melalui KPR. Karena KPR itu jangka panjang dari penghasilan yang ada, sesuai dengan kemampuan. Mau beli rumah yang 500 juta, 600 juta, itu bisa diberikan oleh bank sepanjang kita mempunyai penghasilan. Jadi ada beberapa jenis yang tentunya bisa menjadi pilihan bagi kita, bagi siapapun untuk mulai berinvestasi sepanjang ada penghasilan. Dan yang paling penting kemampuan dan kemauan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan itu untuk ditabung. Nah, tabungannya ini yang digunakan sebagai investasi. Begitu barang. Oke, baik. Jadi saya cuplik sedikit, sepanjang ada penghasilan artinya kerja dulu gitu ya. Kita yang pada usia produktif itu penghasilannya bisa disisihkan. Tadi Bapak menyebutkan beberapa model dari produk investasi yang paling aman di surat utang negara tadi dicontohkan, kemudian bisa juga reksadana, saham, dan properti gitu ya. Kalau mau jangka panjang dan punya persyaratan yang terpenuhi bisa properti. Pak, terus kalau saya mewakili untuk yang awam ya, walaupun saya lihat beberapa di IG Live ini sudah hadir, kelihatannya ini investor-investor yang udah kelas kakap nih, ada Ibu Rina, terus ada beberapa rekan lawyer gitu. Untuk mewakili yang awam, Pak, terus kita kalau mau dapat surat utang negara, terus atau kita mau punya akun reksadana, saham gitu, kemana perginya? Apa bisa ke Indomaret gitu? Terus tata caranya gimana? Apa yang perlu diperhatikan? Kalau kita ke Indomaret tentunya kita beli kafe. Tapi kalau mau beli surat utang, instrumen securities pada umumnya, kita tentunya harus ke perusahaan efek, buka rekening, dan nanti melalui rekening yang kita buka, kita bisa membeli instrumen yang kita inginkan. Apakah itu surat berharga negara, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan seperti korporasi biasa, atau reksadana, atau saham yang diperdagangkan secara rutin di bursa. Pertama kali adalah buka rekening di perusahaan efek. Nah, sekarang ada lagi perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya melalui cara-cara yang dikenal dengan digital. Sehingga kita dengan sistem seperti itu memperoleh kemudahan dalam rangka membuka rekening. Dan tentunya ini akan membantu bagi kita untuk mempercepat pelaksanaan dari transaksi yang kita inginkan.
Jadi pertama, bukan di perusahaan efek. Perusahaan efek ini adalah perusahaan license oleh OJK, dan tentunya dia mempunyai kegiatan juga untuk melakukan transaksi di bursa efek dalam hal ini. Pada umumnya demikian. Iya, artinya cukup mudah gitu ya. Kita semua dari muda mungkin yang sudah punya KTP sudah terbiasa dengan memiliki tabungan. Artinya nggak jauh berbeda dengan membuka akun bank. Barangkali bisa dikatakan begitu, dan sudah bisa analoginya seperti itu, dan juga bisa diakses secara digital. Pak, bagaimana pandangan Bapak? Kira-kira waktu pada masanya perbankan kemudian tumbuh gitu ya, industri perbankan. Lalu hampir semua kita yang sudah punya ID, identitas KTP ataupun yang belum, sudah punya buku tabungan. Bagaimana pandangan Bapak kira-kira mungkin nggak sih kultur dari investasi itu bisa seperti itu, bisa seperti familiar seperti bank. Ya, memang kalau bank itu kita relatif lebih simpel dalam rangka berinvestasi. Kita hanya buka rekening, kita taruh duit kita, dan akan diberitahu di jenis apa yang kita tempatkan, apakah itu tabungan atau deposito, tingkat suku bunganya berapa, dan lain-lain. Tapi kalau kita beli saham, di samping membuka rekening seperti tadi, kita juga harus mengikuti pergerakan dari saham itu melalui informasi yang diberikan oleh si emitennya. Jadi dari waktu ke waktu kita harus mengikuti informasi tentang saham dari perusahaan dari emiten yang bersangkutan, sehingga dengan demikian kita bisa tahu, oh perusahaan ini lagi bagus, lagi jelek, lagi ada corporate apa. Kalau itu saham, termasuk juga obligasi, termasuk juga barangkali dengan reksadana yang kita beli, karena itu semua berkaitan, walaupun jenisnya berbeda. Ada reksadana yang saya sebut tadi, ada reksadana yang sifatnya saham mengikuti apa yang di bursa, dan seterusnya. Jadi prinsip sama, cuma kita sudah beli informasi instrumen yang sifatnya saham atau obligasi, maka kita harus mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu atas saham dan obligasi dan yang menerbitkan instrumen itu. Iya, mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu artinya kita kalau udah mulai berinvestasi di saham, mulailah langganan Bisnis Indonesia atau buka IDX dan lain sebagainya. Pak, itu lengkap semua informasi dari atau website semua lengkap di situ. Pak, artinya website perusahaan yang bersangkutan karena sudah informasinya sudah disclose ya, sudah dibuka untuk umum, untuk investor, sekalipun investor kecil. Katakanlah saya hanya punya beberapa lot saja, sedikit sekali. Namun kami itu mengikuti perkembangan perusahaan gitu ya. Cukup gagah juga ya. Saya punya pemegang saham di satu perusahaan yang ternama gitu. Apa Pak yang perlu diperhatikan sebagai pemegang saham tradisional lah atau pemegang saham kecil gitu? Apa-apa yang perlu diperhatikan, yang perlu diketahui, dan apa-apa yang bisa menjadi bekal untuk dihindari gitu dalam pemegang saham punya hak yang sama. Semua informasi yang diterbitkan oleh perusahaan, yang ada di perusahaan, kalau sudah saatnya untuk di-disclose, itu diberikan pada semua pemegang saham, tanpa peduli apakah dia itu hanya 2 lot atau mempunyai 90%. Karena perusahaan publik semua mempunyai hak yang sama, kecuali menyangkut voting rights. Itu sudah diatur dalam undang-undang tentang perseroan terbatas tentunya ya. Jadi sebagai pemegang saham yang hanya 10 lot, 20 lot atau 100 lot, beda dengan pemegang saham yang mempunyai sekitar 50% atau lebih. Tapi sebagai pemegang saham yang ada dari perusahaan, dia mempunyai hak yang sama untuk informasi. Hak yang sama untuk informasi, tapi berbeda dalam hal sesuai dengan jumlah yang kita miliki. Informasi itu kita mempunyai, semua pemegang saham mempunyai hak yang sama. Jadi kalau saya perusahaan pemegang saham mayoritas memperoleh informasi, publik juga dalam hal ini perusahaan pemegang saham publik harus mempunyai informasi yang sama mengenai hal tersebut. Jadi
Tidak ada beda sepanjang menyangkut informasi. Sama haknya. Itu. Kita mengenal bahwa high risk high return gitu ya, terutama dalam hal saham kita familiar sekali mendengar itu. Nah, kira-kira Pak, jika sudah mau mulai investasi saham gitu ya, apa yang mesti diwanti-wanti sebagai misalnya Ya, investor pemula? barangkali kalau sebagai investor pemula jangan, saya pikir baiknya masuk ke instrumen yang sifatnya relatif tidak memerlukan dan mungkin pengetahuan yang sedemikian rupa untuk mendapatkan investasi kita. Ya, dalam hal ini yang saya sebutkan tadi, barangkali surat berharga negara atau income, sehingga dengan demikian kita ya boleh dikatakan tanda petik merem saja, sudah tahu returnnya akan sekian. Karena dia sifatnya fix dalam hal ini seperti sun surat utang negara itu biasanya atau lazimnya tingkat suku bunganya lebih tinggi daripada tingkat bunga deposito sedikit. Ya. Jadi kita tinggal menerima sesuatu yang sudah pasti sehingga kita tidak lagi harus dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan perusahaan atau sejenisnya. Kita bisa jual juga tergantung harga yang berlaku pada saat instrumen tersebut diperdagangkan. Nah, apakah kita mau jual instrumennya atau kita hanya mendapatkan return sampai selesai term dari instrumen tersebut, itu soal berikut, soal pilihan. Tetapi dari sisi keamanan dan kenyamanan dalam pengertian kita tidak perlu mengikuti dari waktu ke waktu, barangkali instrumen itu yang selain itu, kalau kita punya rencana mau berkeluarga misalnya atau keluarga muda, barangkali bisa juga masuk ke sektor properti, ya, properti. Sektor Karena properti. dengan kita masuk ke sektor properti, sebagian dana kita ditempatkan di situ, dan biasanya over a certain period of time, properti itu harganya meningkat, sehingga kita mendapatkan apresiasi dari investasi kita. Kalau kita pada saatnya mau jual, kita pasti akan dapat yield yang boleh dikatakan sesuai dengan yang terjadi pada waktu penjualan. Jadi cara-cara seperti itu barangkali yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Oke. Baik, sebelum waktunya habis, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ini teman-teman, kita insya Allah akan rutin setiap Rabu jam 5 sore untuk bincang-bincang dialog ringan terkait dengan subjek-subjek hukum dan ekonomi yang bisa dimanfaatkan informasinya gitu ya. Saya summary sedikit Pak, jadi sebagai investor pemula itu disarankan untuk jika instrumen tertentu surat utang negara itu lebih aman dan bisa dimulai gitu ya. Tata caranya tadi sudah dikasih tahu. Kemudian jika memang berniat untuk jangka panjang bisa menempuh properti. Nah, saya sebelum kita tutup Pak, saya pingin Bapak kasih pandangan. Artinya jika kita sudah punya kebiasaan atau minat terhadap investasi, apakah bagaimana itu dampaknya terhadap ketahanan ekonomi kita Pak secara nasional. Jadi informasi ini terus kemudian mungkin ada tergerak kemudian akan berupaya untuk investasi menyisihkan pendapatannya. Gimana pandangan Bapak? Ya, jadi apa yang kita peroleh sebagai sumber penghasilan, sebagian itu disisihkan untuk diputar lagi dalam bentuk instrumen saham, properti, atau instrumen-instrumen lain yang nantinya oleh pihak-pihak yang ada digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor yang ada yang berkaitan. Jadi ada multiplier effect, dan oleh karena itu bagian dalam rangka investasi ini bukan dana. Dan kalau ada perusahaan yang akan mengembangkan atau melakukan kegiatan, dia dapat melakukannya itu melalui pasar modal, misalnya dengan melakukan IPO, karena ada kemampuan untuk menyerap dana yang berasal dari tabungan, sebagian yang berasal dari tabungan dari para pekerja atau mereka yang mempunyai kemampuan untuk
menyisihkan sebagian penghasilannya dalam bentuk investasi untuk hal tersebut. Jadi kemampuan memupuk dana dalam negeri itu sangat penting untuk melakukan pembiayaan untuk apakah itu melalui pasar modal atau melalui bank atau melalui sektor-sektor selebihnya, sehingga kita tidak perlu untuk mendapatkan sumber dana dari tempat lain, terutama dari luar negeri, karena bicara mengenai dana dari luar negeri itu relatif ada risiko, yaitu risiko kurs. Sedangkan kalau dari negeri, ya itu relatif aman, hanya tingkat suku bunganya yang berbeda. Dan bagaimana tingkat inflasi dan seterusnya yang sedikit banyak mempengaruhi. Tapi pemerintah sekarang itu boleh dikatakan mampu untuk mengatasi dan dalam hal-hal tertentu mempunyai kemampuan untuk mengatasi ekonomi kita, sehingga boleh dikatakan selama periode pandemi sampai sekarang ekonomi kita berada dalam level yang stabil dan bahkan lebih baik daripada negara-negara lain apabila dibandingkan. Jadi oleh karena itu kalau ada kemampuan untuk berinvestasi, berinvestasilah. Tetapi yang penting adalah risiko itu harus dijaga. Dengan kata lain, lakukanlah risk management dari masing-masing kita sendiri supaya kita tahu apa yang kita tempatkan itu aman. Jangan sampai nanti masuk ke investasi bodong, terutama untuk kita melakukan investasi di jenis-jenis instrumen yang tidak jelas, yang tidak mendapatkan izin, yang perusahaannya itu mungkin hanya yang mengatakan dia mendapat izin dari authority, tapi sebenarnya tidak. Jadi masuklah ke investor atau ke instrumen-instrumen yang penerbitnya jelas. Dan selalu yang harus jadi prinsip hal yang harus diingat adalah apabila kita ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang tinggi, itu artinya risiko tinggi pula. High risk, high return, high risk. Dan ada kalanya yang bodong itu menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tapi belum tentu itu. Oleh karena itu jangan emosional. Harus prudent untuk melakukan investasi dalam hal ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Baik, pas banget. Kurang lebih 15 menit. Rasanya masih pengen ngobrol ya, tapi saya beruntung karena setelah ini kita ada sesi offline. Rekan-rekan, jadi in short, Pak, boleh nggak dikatakan bahwa investasi itu selain juga menguntungkan investornya, dengan catatan investasi yang aman dan kita paham dan kita bisa ikuti gitu ya, kita bisa ikuti perkembangannya, menguntungkan buat kita investornya sekecil apapun, juga bisa menjadi kontribusi karena berdampak positif multiplier efek juga untuk negara dan ketahanan ekonomi. Boleh begitu? Kita tutup? Betul. Baik, Pak Ruru, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami paham Bapak sibuk sekali. Dan rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti pada sesi IG Live yang lain. Kita juga akan punya media-media lain untuk berdialog. Mungkin pekan depan selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan instrumen yang lain atau pertimbangan-pertimbangan lain dalam investasi. Saya nggak sabar untuk menunggu sesi berikutnya saat kita mungkin bisa bicara sedikit tentang carbon trading karena lagi hits banget. Boleh ya, Pak? Oke, saya rasa begitu. Terima kasih teman-teman yang udah join. Kita pamit mundur. Hai Bu Aswini, Mbak Dini, Pak Hengki, ada Mbak Lisa. Sampai jumpa di Terima kasih semua. Selamat sore. Sampai jumpa lagi pada kesempatan. Gimana nih, Pak? Jadi masih apa? Karena mau lama.